Halo sobat FPL sekalian, kembali lagi bersama Mochi di sini dan kali ini kita bahas tentang game week terakhir teman-teman sekalian, yaitu game week 38 di mana ini adalah game week terakhir untuk Liga Inggris di tahun ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya kita lihat dulu ya review teman-teman. Di sini untuk game week 37 sendiri highest poinnya ada 139. Kemudian poin rata-rata ada 53 poin ya, dan sudah banyak yang banyak dikaptenkan itu adalah Salah dan transfer innya adalah James Tarkowski, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga di sini artikelnya. Nah, game week 38 selection sudah ada di situ Aubameyang ya, teman-teman sekalian. Yang kemarin cukup melawak ya pas saat game week kemarin, teman-teman, game week 37. Tapi sepertinya game week 38 ini salah satu pemain yang potensial ya, karena melawan Watford yang ada di zona degradasi, teman-teman. Tapi Watford pun tidak akan diam saja karena mereka perlu atau harus keluar dari zona degradasi, maka Watford pasti akan bermain habis-habisan, teman-teman sekalian, untuk melawan Arsenal. Oke. Dan untuk pemain terbaik minggu kemarin ada Raheem Sterling ya, kapten kita dengan 17 poin ya. Hampir hat-trick tapi gagal penalti, teman-teman sekalian, gak apa-apa lah ya, -2. Oke. Nah, langsung saja kita review tim kita untuk minggu kemarin. Di minggu kemarin, teman-teman sekalian, kita dapat 82 poin ya, cukuplah di atas rata-rata ya, 30 poinan lah di atas rata-rata. Dimana kaptennya adalah Sterling dengan 34 poin ya, tadi 17 kali 2. Kemudian ada juga yang penyumbang poin terbesar itu ada Alexander Arnold dengan 13 poin. Kemudian ada juga Greenwood dengan 9 poin ya, dimana MU bermain 1-1 melawan West Ham, dan beberapa mendapatkan poin standar. Ada yang 2 poin, Egan Henderson ya, Sheffield United tidak clean sheet. Kemudian juga Fernandes kali ini yang agak sedikit melempem. Ya, akhirnya Fernandes melempem juga ya, dari kemarin selalu gacor, teman-teman sekalian. Kemudian Ings menyumbang juga 1 gol, tapi ada minus juga ya, teman-teman sekalian. Kemudian Tottenham di sini Son dan Aurier clean sheet, dan Son juga 1 assist. Padahal tadinya gol, teman-teman sekalian, tapi ternyata dianulir, dianggapnya adalah gol bunuh diri ya kalau nggak salah. Seperti itu. Cadangan kita, nah, tidak ada yang menyumbang ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut sekarang untuk formasi kita di game week terakhir ini, teman-teman sekalian. Kita langsung saja ke proses transfer ya, dimana saya akan mentransfer 1 sampai 2 pemain ya, teman-teman sekalian, karena kita masih bisa bertahan untuk minggu kemarin di liga privat yang saya ikuti. Sepertinya saya akan mengganti kali ini Fernandes, teman-teman sekalian ya. Ini akan saya ganti dengan siapa? Ini akan saya ganti dengan Nah ya, coba mana material. Nah, ini dia toko material ya. Kita add dulu playernya, kita pasang material. Kenapa daripada Fernandes saya lebih memilih Martial? Karena Martial ini midfielder yang berposisi sebagai penyerang utama, teman-teman sekalian. Jadi sepertinya ya, MU memang akan bermain habis-habisan lawan Leicester untuk mendapatkan 1 tempat di Liga Champion, teman-teman sekalian. Nah, sedangkan Fernandes tentunya akan jadi pengatur penyerangan. Tapi kalau menurut saya Martial lebih berpeluang untuk menciptakan gol, teman-teman sekalian. Walaupun ya kita nggak tahu ya nanti jadinya seperti apa ya. Nah, tapi di sini yang saya akan gunakan adalah Martial, teman-teman sekalian. Kemudian siapa lagi yang akan saya transfer? Ini ada Iheanacho yang dari kemarin tidak menyumbangkan poin sama sekali. Ini akan saya ganti dengan pemain yang sedikit lebih murah. Enggak sih ya, enggak lebih murah ya. Kita cari, kita hanya punya dana berapa tadi? Sekitar 6 ya kalau nggak salah ya. Nah, di sini yang akan saya pilih adalah Chris Wood, teman-teman, dimana Chris Wood ini cukup konsisten juga ya. Dari minggu-minggu kemarin Chris Wood ini di game week 36 dia menciptakan 1 gol, kemudian di game week 37 juga dia menciptakan 1 gol ya. Jadi untuk 2 pertandingan kemarin cukup bagus juga. Dan lawannya kali ini ada Brighton ya, dimana sepertinya Burnley dan Brighton ini sama kuat, dan dua-duanya ada di posisi yang aman, tidak mengejar sesuatu ataupun tidak harus menghindari sesuatu, teman-teman sekalian. Jadi mereka akan bermain tanpa beban menurut saya ya. Karena itu saya pilih saja Chris Wood, teman-teman sekalian. Sini kita add playernya. Sebetulnya di sisi lain saya pengen juga memasukkan Mo Salah, teman-teman sekalian, karena Salah ini rekornya bagus saat melawan
Newcastle. Tapi di sini di tim yang saya punya ini teman-teman sekalian, kalau kita ngambil salah, yang harus kita buang itu hanya Sterling gitu. Ya sedangkan Sterling adalah pemain yang sangat jadi hot topic teman-teman sekalian di game week 38 ini karena melawan Norwich dan sangat berpeluang untuk menciptakan banyak gol. Walaupun kita belum tahu apakah dia akan menjadi cadangan atau justru bisa langsung jadi pemain utama teman-teman sekalian. Karena seperti kita tahu di minggu kemarin Sterling jadi pemain utama, biasanya setelah jadi pemain utama dia akan menjadi pemain cadangan. Nah, ini yang membuat saya cukup bingung juga ya. Ini sangat benar-benar pertaruhan memilih antara Sterling dan Mo Salah, dan sepertinya di sini saya akan memilih Sterling ya teman-teman, semoga beruntung seperti itu lah. Oke ya. Jadi di sini ada dua transfer yang saya lakukan, di mana yang transfer pertama adalah Martial dan yang kedua adalah Chris Wood teman-teman sekalian. Dan kita make dulu transfernya, kita confirm saja 4 poin. Dan ini tim yang kita punya. Nah, sekarang kita atur formasinya teman-teman. Teman-teman yang akan kita lakukan adalah formasi 3-4-3, di mana di sini saya akan masukkan Chris Wood, akan digantikan John Egan. Ya, teman-teman sekalian. Nah, Egan kita switch. Terus. Nah, jadi formasi yang kita gunakan adalah 3-4-3 ya, dimana masih ada Dean Henderson di posisi kiper, kemudian ada Alexander Arnold dan Van Dijk di barisan belakang, juga Aurier dari Tottenham ya. Nah, Tottenham sendiri bermain tanpa beban sepertinya teman-teman melawan Crystal Palace karena tidak mengejar sesuatu dan juga tidak dikejar sesuatu seperti itu ya. Jadi mereka akan bermain tanpa beban. Kenapa tidak memilih Harry Kane? Ya sekali lagi Harry Kane juga terlalu mahal harganya untuk tim ini gitu ya. Jadi kalau mau Harry Kane kita harus buang Sterling, ataupun kalau tidak seperti itu kita harus transfer beberapa pemain teman-teman sekalian, dan itu sangat membuang poin ya, yang minimal 8 sampai 12 poin kita harus buang kalau pengen dapat pemain yang harganya di atas 10 lagi teman-teman sekalian, tanpa membuang Sterling ya, seperti itu. Jadi ya kita efektifkan saja, kita hemat-hemat aja transfernya teman-teman ya. Oke, di tengah ada Son ya. Son tadi kita akan bermain tanpa beban, mudah-mudahan gacor ya. Ada Willian. Nah, Willian juga Chelsea akan main habis-habisan juga untuk berebut tiket Liga Champion melawan Wolverhampton. Jadi di sini saya pertahankan Willian yang dari 2 pertandingan kemarin memang melempem ya teman-teman, tapi yang bagusnya justru Pulisic. Nah, mudah-mudahan ini giliran Willian untuk naik ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ada Sterling ya, hot property. Nah, akhir-akhir ini ada Martial juga dari MU yang akan main habis-habisan lawan Leicester. Di depan ada Chris Wood ya, mungkin jadi diferensial juga, akan melawan Brighton di home ya, yang mudah-mudahan bisa masukin gol. Ada Greenwood ya, striker murah yang bisa diandalkan ya, kemarin juga jadi man of the match. Dan Danny Ings dari Southampton yang akan melawan kiper kita ya, Sheffield United. Kemudian untuk cadangannya ini akan saya switch antara Barkley dengan John Egan ya, mudah-mudahan bisa jadi substitusi yang bagus nanti ya teman-teman. Dan kita masih punya chip triple captain. Nah, triple captain ini akan kita pilih salah satunya. Sepertinya di sini saya akan memilih Sterling sebagai kapten dan Martial sebagai vice-nya. Semoga teman-teman sekalian Sterling langsung main dari menit awal, karena gol Sterling itu 19 kalau nggak salah, sedangkan Jamie Vardy 23 ya. Jadi kalau mau top skor dia harus masukin 4 gol walaupun sulit. Tapi mungkin Pep Guardiola akan memberikan kesempatan lebih untuk Sterling untuk menambah jumlah golnya dan bersaing di papan top skor Liga Premier Inggris musim ini teman-teman sekalian ya. Nah, ini kita sudah save kita sudah aktifkan triple captainnya dan kita save untuk kali ini ya teman-teman sekalian. Seperti itu. Dan untuk diferensial minggu ini mungkin teman-teman bisa lihat dari tim saya pakai Chris Wood sebagai diferensialnya, atau teman-teman yang mau sedikit berbeda juga bisa menggunakan pemain Liverpool, Mo Salah misalnya ya, yang memang rekornya bagus melawan Newcastle teman-teman ya. Jadi bisa cek di situ aja. Kemudian diferensial lainnya teman-teman juga bisa menggunakan Harry Kane yang bisa berpeluang mencetak gol karena bermain tanpa beban lawan Crystal Palace ya. Jadi teman-teman bisa jadi pilih pemain-pemain tersebut ya. Bisa disebut diferensial sih enggak, karena memang banyak juga pemilihnya. Kalau pemain enggak percaya bisa dilihat di sini ya. Nah, kita bisa lihat tuh banyak masuk
Sterling, Kane, David Silva ya. Karena David Silva kemarin nggak main, mungkin sekarang akan main seperti itu. Michael Antonio juga masih banyak yang memilih ya teman-teman sekalian, seperti itu. Jadi cukup rumit untuk di game week terakhir ini. Tadi saya sampai pusing juga ya, karena untuk milih Sterling dan Salah itu wah lumayan jadi pertaruhan ya. Jadi kita mau pilih Sterling, kalau mau Salah ya Salah gitu. Kalau misalnya mau Salah nggak mungkin benar ya teman-teman sekalian. Oke, seperti itu. Dan di liga kita ini liga yang saya ikuti ya, kita aman di posisi ketiga ya teman-teman sekalian, beda 30-an poin sama posisi keempat. Nah ini udah cukup sepertinya, soal kita nggak terlalu berbeda jauh saja teman-teman sekalian. Oke, mungkin seperti itu teman-teman sekalian untuk di game week 38 atau game week terakhir ini ya teman-teman. Semoga infonya bermanfaat. Yang mau ikuti boleh, kalau nggak diikutin juga nggak apa-apa, lebih bagus ya. Tapi yang jelas kapten kita kemarin gacor ya dengan 34 poin ya. Mudah-mudahan kali ini juga langsung main lawan Norwich ya. Kalaupun tidak main, mudah-mudahan tidak main sekalian, jangan jadi cadangan ya. Misalnya substitute di tengah pertandingan. Kalau misalnya nggak main sekalian, Martial yang akan jadi triple captain kita ya. Semoga beruntung di game week 38 dan game week final ini. Semoga teman-teman dapat skor yang terbaik dan mudah-mudahan kita juga beruntung. Oke teman-teman sekalian, silahkan like, jangan lupa juga subscribe, nyalain loncengnya kalau mau. Kalau enggak ya harus sih, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya mau pamit, bye bye.